Gue tadi nonton apa ya? Hah? Itu film apa tadi itu? I am Steve. Untuk belajar bagus ya karena dari dulu udah berepic. Seperti bencilnya elemen komedi dan Kita toko ya yang udah pernah baca komik horor movie ya. and that was the only one I had. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo guys ya. By the way, itu adalah sebuah perasaan gue pribadi ketika menonton film A Minecraft Movie. Ini film apaan ya? Anjir astaga, gue ketika keluar bioskop ya, satu kata di mulut gue yang bisa gue lontarkan adalah ini film cringy abis ya, cringy abis. Semua aspeknya hancur. Aduh, udah males gue kalau ngomong gini ya. Tapi ya di sini gue tuh mau mengutarakan apa yang gue rasakan ketika nonton dan juga apa yang bisa gue kritik dan juga bisa gue utarakan mengenai film A Minecraft Movie yang satu ini, yang dimana kita tahu ya bahwa game ini udah melegenda di seluruh para player, termasuk juga para bocil-bocil yang nonton bersama gue tadi. Jadi gini ya, sebelum gue tonton ini film udah bermasalah duluan, karena kan ketika mereka tuh udah merilis sebuah official trailernya, mereka mengatakan bahwa dari tokonya si Jack Black yaitu ada si Steve itu ternyata gak sesuai dengan game akuratnya, yang dimana ini berbeda jauh banget seperti itu ya. Dan setelah awalnya si game Minecraft Movie ini tuh menambahkan sebuah kritikan pedas dan juga ada permasalahan jasa semua yang merupakan tokoh utama di film ini, juga ada masalah dengan pihak kru-krunya dari film A Minecraft Movie. Jadi ya istilah kata film ini udah menambahkan berbagai macam begitu masalah ya. Sampai akhirnya mereka merilis film ini di bulan April tahun 2025 dengan gemparan berbagai macam film-film yang bombastis di bulan Lebaran ini. Ada Kodrat Kedua, ada Jumbo, ada juga Pabrik Gula, ya kan? Semua itu akhirnya bersaing kepada film A Minecraft Movie yang ternyata gua gak expect adalah ini film satu studio itu rame banget, Pak. Serame-ramenya, tapi yang rame ini adalah para bocil-bocil yang gue yakin mereka semua adalah fanboynya Minecraft, oke? Mereka adalah para player yang pernah merasakan betapa indahnya game Minecraft, oke? Tapi jujur ya, aku sebagai penonton, aku nggak pernah memainkan game Minecraft. Bahkan aku nggak tahu bagaimanakah mekanismenya, bagaimanakah misi-misinya, bagaimanakah gimmicknya. Aku nggak tahu. Cuman ya di zaman-zaman gua kuliah dulu, aku pernah menonton temanku yang pernah memainkan game Minecraft di kelas. Jadi ketika kita sebelum kuliah, ada temanku yang bawa laptop dan dia memainkan game Minecraft di laptopnya. Padahal itu laptop itu udah laptop spek gamingnya dewa banget, Ben. Tapi yang mainkan ini adalah game Minecraft. Dan ketika gua pas nonton ya, ini sebuah game yang dimana mereka tuh bisa membangun berbagai macam apa saja seperti gedung-gedung, senjata, dapat item, dan juga ada Steve di sana yang dimana gua gak expect di film ini yang diperankan oleh aktor legendaris Jack Black, yang dimana aktor ini udah se-legend banget, man. Yang dimana gua pertama kali kenal gitu ada di filmnya King Kong garapan Peter Jackson di tahun 2005 silam. Dan justru itu adalah sebuah aktingnya Jack Black itu yang berbeda banget dengan film-film untuk ia perankan sejauh ini. Karena kalau zaman sekarang Jack Black itu udah main di berbagai macam film komedi doang. Ada filmnya Jumanji dan juga ada filmnya Minecraft juga. Bahkan karena juga ada sebuah film di mana ada bertemakan Natal dan dia berperan sebagai iblisnya seperti itu. Tapi ya itu sebagai film keluarga, film family lah itu sih. Jadi ya Jack Black di zaman sekarang itu udah berbeda banget dengan Jack Black versi zaman dulu, yang dimana acting dia yang paling kuat tuh ada di filmnya King Kong garapan Peter Jackson, yang dimana itu ada tokoh yang bener-bener serius dan juga kontra banget dengan sifat asli aktornya seperti itu ya. Dan juga ketika gue pertama kali lihat dia di film A Minecraft Movie, satu hal yang bisa gue katakan adalah actingnya cukup memuaskan dan juga masih berada di standarnya acting dia di berbagai macam film-film pendahulunya seperti itu. Jadi ya kalau gue sebagai fans udah pernah mengikuti dia di zaman-zamannya King Kong tahun 2005 ya, so far masih oke-oke aja sih dari actingnya. Tapi satu hal yang harus gue kritik adalah
kenapa Jack Black ini gak mencukur rambutnya seperti versi Steve yang ada di versi game, yang dimana ini dikeluhkan oleh semua berbagai macam para fans game Minecraft di seluruh dunia, men. Bahkan teman gua aja juga mengkritik mengenai hal ini. Makanya gua nggak tahu ya apakah Jack Black itu sengaja nggak mau memotong karena gitu udah suka banget dengan stylenya dia atau bagaimana. Well, kita kurang tahu cuy. Tapi yang jelas ya, gue sebagai penonton saja, gue sih sebenarnya nggak terlalu terganggu ya. Cuma karena kalau gue tuh adalah pemain game Minecraft, ya gue pasti bakal protes sih kenapa si Jack Black ini nggak mencukur rambutnya sehingga hasilnya bisa berubah menjadi seperti Steve yang kita kenal di versi gamenya, seperti itu sih. Dan juga yang gue suka adalah di building upnya Minecraft movie ini, building up dimensinya bener-bener gokil banget, dimensinya cakep dan juga semuanya gokil, yang dimana bisa gua pastikan sutradaranya dan juga studio serta berbagai macam animator yang menggarap film ini, mereka itu terlalu fokus kepada penggarapan grafiknya oke loh. Gue suka grafiknya oke, dimensinya oke, bahkan gue sebagai penonton berasa masuk kepada dunia Minecraft yang satu itu. Ada berbagai macam kubus-kubus di mana-mana, dan juga ada berbagai macam gimmick-gimmick hewan-hewan yang lucu, dan juga weaponnya sangat gimmickal, dan juga berbagai macam item-item game yang bisa gua temukan seperti pedang, rantai, dan juga ember. Semuanya gokil banget, men. Dan gua kalau ngomongin soal visual ya, ini film juaranya visual mantap banget cuy. Itu yang gue suka sih dari film ini. Visual oke, cakep. Kalau grading, pencahayaan, shadowing, semuanya oke banget. Bahkan ya, gua berasa seperti kayak masuk ke dimensi gamenya, yang dimana ini membuat gua callback kepada filmnya Jumanji Welcome to Jungle dan juga The Next Level sebagai sequelnya, yang dimana film itu juga menceritakan tentang seorang manusia yang kejebak ke dunia game. Nah, sama seperti ini, a Minecraft movie punya sebuah template yang sama. Tapi jujur aja ya, gue sebagai penonton juga ada merasa tuh kayak jengah banget dengan tema seperti itu. Ada manusia yang kejebak ke dunia game dan berusaha untuk menyelamatkan dunia. Wow, itu udah template udah berkali-kali dipakai, men. Karena itu template dipakai di film Jumanji tahun 95, dan juga di filmnya Sakura di film tahun 2005, dan juga di film sequel Jumanji kedua dan juga ketiganya The Next Level. Sama aja pemakaiannya dengan template seperti ini udah kayak basi banget di zaman sekarang ya, karena template udah dipakai dari zaman dulu, dari zaman Jumanji tahun 95 karyanya Robin Williams, dan juga ada berbagai macam film-film yang bertemakan game seperti ini. Sama, makanya pas ketika gua tonton ya, gua merasa ya elah, template-nya dipakai lagi, men. Template lama loh ini template lama loh. Dan gue sebagai penonton ya udah, gue udah merasa jenuh, dan juga semuanya ketebak banget, men. Ada ini seperti ini, ada X seperti ini, ketebak semuanya. Makanya ya ini film ya khusus untuk anak-anak yang pernah mainkan game Minecraft di zaman dulu ya, seperti itu. Makanya ya gak heran sih banyak banget anak-anak itu yang suka banget dengan film ini, karena sepanjang di studio itu ya, itu semua anak-anak mereka tepuk tangan, mereka teriak, mereka excited mengenai film ini, yang dimana itu memberi sebuah kesan bahwa mereka semua adalah pemain game Minecraft. Dan jujur ya, itu seru dan juga rame studio, jadi ya gak sepi-sepi amat gitu loh, gitu sih. Wait, who are you again? We've got the vision. Kemudian nextnya kita akan bahas mengenai Jason Momoa, mantan Aquaman kita dari DCU-nya Zack Snyder, yang dimana pas gua ketika pertama kali dengar kalau si Jason Momoa akan bergabung kepada filmnya A Minecraft Movie, jujur gua nggak tahu bagaimanakah role yang akan ia mainkan, karena katanya tokoh yang mainkan ini adalah tokoh yang sangat original dari versi film ini ya. Jadi ya tokoh ini nggak ada sama sekali di versi gamenya katanya ya. Tapi kalau ada sebuah kesalahan, tolong koreksi di kolom komentar di bawah, oke? Buat kalian mungkin yang pecinta Minecraft game, coba tulis di kolom komentar ya kalau misalnya ada berbagai macam misinformasi. Nah, kalau mengenai hal ini ya, mengenai Jason Momoa, jujur aktingnya juga oke. Cuma lagi-lagi jujur aja ya, ada beberapa adegan itu yang udah agak overused, dan juga kayak seolah-olah mau mendominasi dengan si Jack Black sebagai tokoh utamanya, seperti itu. Makanya agak bertabrakan dan juga agak sedikit mengganggu sih. Dan juga yang bisa gua katakan adalah plotnya udah basi, plotnya udah template banget, dan mereka gak kreatif menciptakan sebuah template yang bener-bener baru untuk film Minecraft ini. Karena kalau kita ngomongin soal film adaptasi game yang paling bagus sampai sekarang ini, itu adalah The Last of Us series, yang dimana itu ada berbagai macam perbedaan dan juga plot cerita yang begitu signifikan dibandingkan versi gamenya.
yang dimana itu adalah sebuah serial game terbaik dan juga animasi live actionnya juga bagus banget, yang diperankan oleh Pedro Pascal di channel HBO Max. Dan jujur di film ini dari segi toko villainnya antara Dolby bahkan 5 dari grafik Minecraftnya bagus. Gue suka dari grafik ketika mereka lagi turun gunung, ketika mereka lagi terjun payung, dan juga di final bagian act ketiganya itu semua studio main itu teriak semua anjir. Jadi kita kayak nonton MCU zaman-zaman dulu yang dimana ketika ada Thanos muncul, ketika ada berbagai macam anggota Avengers muncul, itu semua studio teriak men. Apalagi yang adegan Thanos, bring me Thanos. Wow gila men, itu semua studio di zaman-zaman kita dulu ya, tahun 2018 itu semuanya teriak men. Wah, jadi ya gua kayak merasakan zaman-zamannya MCU balik men ketika gua nonton film Minecraft movie yang satu ini. Cuma bedanya di film ini yang teriak jus itu adalah semua para bocil-bocil pak, gitu ya. Jadi ya kita dewasa cuma diem doang. I am Steve. Okay. This guy is such a tool bag. Tapi justru di film ini gue menemukan ada berbagai macam permasalahan yang sangat fatal. Sangat fatal. Yang pertama adalah transisinya. Itu nggak smooth banget dan juga patah dengan adegan sebelumnya. Karena biasanya kalau film itu akan mengeluarkan berbagai macam adegan baru, seharusnya mereka akan mempersiapkan sebuah transisi yang begitu enak dipandang mata. Sehingga hasilnya nggak patah men di pertengahan film itu. Tapi di film Minecraft movie ini ada beberapa adegan ketika mereka tuh udah masuk kepada dunia yang Minecraft, itu semuanya patah banget dalam segi fase pertama, fase kedua, fase ketiga sampai kepada final act-nya itu semuanya patah men. Makanya gue ketika nonton berasa nih film kan cuma disambung-sambungin doang, itu yang gue rasakan. Satu. Yang kedua itu yang paling fatal itu adalah actingnya si Henry yang diperankan oleh Sebastian Eugene Hansen, yang dimana ini adalah aktor baru yang juga berdebut ke film yang satu ini men. Jujur ya, pas ketika gue pertama kali lihat dia sebagai tokoh yang bisa dibilang adalah tokoh yang jenius dan juga udah bisa membuatkan berbagai macam mainan yang begitu kreatif, kan gue yakin ya si Henry ini tampil di film ini hanya sebagai representasi kepada anak-anak yang mengetahui soal dunia game dan juga paham soal dunia game Minecraft yang satu ini. Sehingga ketika dia masuk kepada plot cerita yang Minecraft ini, dia betul-betul dibuat OP dan juga seolah-olah paham dengan dunia yang ada di harapannya. Padahal ya dalam segi Jason Momoa, Jack Black dan juga berbagai macam tokoh-tokoh yang lainnya, ketika mereka masuk itu mereka tuh gak tahu apa-apa pak. Tetapi ketika Henry masuk kepada plot cerita Minecraft ini, dia dibuatkan lebih OP dan juga banyak banget hal kebetulan yang terjadi ke film ini, termasuk kepada tokoh Henry sebagai tokoh anak-anaknya. Dan jujur ya, itu adalah hal yang mengganggu banget dan juga menghancurkan plotnya Henry sebagai tokohnya. Karena apa men? Itu adalah hal yang gak masuk akal dan juga gua merasa nih film ini juga kayak terlalu mendewakan Henry sebagai tokoh utamanya men. Jadi ya gue ketika nonton anjir lah, ini kayak film buat untuk anak-anak banget sih, yang dimana Henry ini adalah lambang utamanya sebagai anak-anak yang tahu betul soal dunia Minecraft dan juga dunia kreativitas. Dan itu adalah hal yang menghancurkan banget. Dan juga anak-anaknya nggak bisa acting men, nggak bisa acting, hancur actingnya banget. Itu udah membuat gue sebagai para fans tuh ketika nonton hampa. Sehampa itu, kosong aja, gak ada ekspresif, gak ada intonasi yang benar-benar bagus, dan juga mukanya datar banget. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada filmnya Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang dimana Anya Scott-like itu juga sama, datar, juga gak ada pengarahan yang jelas kepada tokohnya pak, sehingga hasilnya juga makin tambah ngaco, tambah flat, dan juga nggak ada nyawa kepada tokohnya seperti itu. Makanya pas ketika gue tonton actingnya si Henry ya, anjir lah, itu flat banget dan juga menghancurkan mood gua sebagai penonton. Artinya apa? Artinya ini film gagal banget memberikan sebuah emosi kepada para penontonnya melalui tokoh-tokoh yang baru hadir kepada film A Minecraft Movie yang satu ini. Inilah yang gue rasakan ketika menonton film A Minecraft Movie di bioskop. Oke, secara visual dan juga desain grafisnya dan juga animasinya oke, smooth dan juga begitu realistis. Dan dimana hal ini gue puji kepada film A Minecraft, yang dimana mereka berhasil memberikan sebuah dimensi, dua dimensi yang masuk kepada dimensi manusia,
dan itu semuanya mahal men. Gua suka banget bagaimana grafiknya, bagaimana mainannya, dan juga bagaimana sistem weapon dan juga mekanisme gamenya, semuanya dimasukkan ke film yang satu ini. Oke, gue suka, cuman semua tokoh-tokoh manusianya hancur men, terutama kepada si Henry sebagai tokoh yang dimana dia adalah bagian representasi kepada anak-anak yang tahu betul soal dunia game, termasuk kepada dunia Minecraft yang satu ini. Itu makanya lagi-lagi ya, mungkin buat aktornya mungkin bisa belajar lagi ya, karena lagi-lagi aktingnya jujur aja itu ngekill gua banget sih, ngekill gua, dan juga sangat hampa, cringy mampus pak, astaga, aduh, cringy banget pak. Kayak apa ya, dari segi ekspresif, juga ketika dia lagi marah, ketika dia lagi sedih, itu mukanya biasa aja, gak sedih, gak marah. Jadi dalam segi dia marah, cuman dalam segi ekspresi mukanya dia itu datar men. Jadi kayak orang yang gak dilatih men, seperti itu gue rasakan mengenai Henry di film ini. Dan juga tokohnya si Natalie diperankan oleh Emma Myers, yang dimana ketika dia tampil ke film ini aktingnya sebenarnya cukup oke ya, cukup nge-backup dari si Henry sebagai adik kandungnya, yang dimana mereka berdua adalah kakak adik, dan juga background story mereka berdua sebagai kakak adik yang punya begitu banyak masalah. Itu juga berbagai macam plotnya itu gak guna banget sebagai development karakter, yang dimana ketika mereka ngomongin kita gak punya ayah ibu, dan juga mereka punya masalah finansial keuangan, dan juga mereka baru pertama kali pindah ke sebuah kota baru situ kan, itu kayak apa ya, ke sebuah relasi yang juga nggak ada nyawa men. Artinya apa? Artinya development yang kurang mengenai kakak adik yang main di film A Minecraft Movie yang satu ini. Dan di sini bisa gua asumsikan jadi dari studio itu mereka itu terlalu fokus kepada penerapan dari semua dunia Minecraft dari game ke film ini, tapi mereka sayangnya tidak memperdalam semua acting dan juga plot cerita dari tokoh-tokoh manusia yang muncul ke film Minecraft Movie ini. Yang mereka pedulikan itu adalah sebuah dari segi grafik dan juga desain gamenya, tapi mereka melupakan semua tokoh-tokoh penting yang mereka hadirkan ke film ini sebagai bentuk plot cerita yang sangat efisien. Itu yang gua protes mengenai film Minecraft ini. Jujur ya, itu yang gua rasakan ketika pertama kali menonton film A Minecraft Movie yang satu ini dari sudut pandang gua pribadi. Oke, dari gua ya mengenai film A Minecraft Movie, gua kasih skor 6/10 mengenai Minecraft Movie ini ya, karena saya banget main plot cerita hancur, klise, ketukatnya jelek banget, actingnya kacau semua, dan juga overacting di semuanya. Tapi visualnya gue akui ini visualnya keren banget men, keren, dan juga begitu realistis mengenai dunia Minecraft yang dibangun ke film yang satu ini cuy. Oke, tapi siapa tahu mungkin buat kalian nih yang pada pecinta gamenya Minecraft di konsol, coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Bagaimanakah pendapat kamu setelah menonton film A Minecraft Movie yang satu ini coy. Oke, itu mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan coba buat follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios, sampai semuanya, dadah.